Prabu Anglingdarma adalah nama seorang tokoh legenda dalam tradisi Jawa yang dianggap sebagai titisan Batara Wisnu. Dalam legenda, Prabu Anglingdarma dilahirkan oleh Pramesti Putri Jayabaya. Sementara Jayabaya merupakan putra Gedrayana, cucu Yudayana dan cicit Parikesit. Silsilahnya jika ditarik sampai ke tokoh Mahabharata, Abimayu ayah Parikesit dan Arjuna kakek Parikesit. Dia bertahta di kerajaan Malawapati. Suatu ketika, di kerajaan Malawapati di Pulau Jawa, hidup seorang raja yang masih muda, tampan, berwibawa, dan bijaksana. Raja yang terkenal di seluruh negeri ini bernama Anglingdarma. Sebagai raja, Anglingdarma sering tak dikenali rakyatnya. Ia lebih suka menyembunyikan gelar dan asal-usulnya. Namun setelah orang-orang mengenalnya, mereka barulah mengetahui bahwa dia adalah seorang raja yang bijaksana. Selain dikenal bijaksana, Anglingdarma juga memiliki kekuatan gaib yang membuatnya disegani. Mengembara adalah salah satu kegemaran Anglingdarma. Ia senang menjelajah desa-desa, hutan-hutan atau gunung-gunung. Ia juga senang melihat kehidupan rakyatnya. Suatu hari, Anglingdarma bertemu dengan putri Raja Basunonda bernama Dyah Dursilawati. Saat itu Dyah Dursilawati sedang berobat, namun pengobatannya gagal. Ketika hendak pulang, tiba-tiba Anglingdarma mendekati Dyah Dursilawati dan mengobati sakitnya hingga sembuh. Maka Dyah Dursilawati akhirnya pulang ke kerajaannya sambil diantar Anglingdarma. Dan atas keberhasilannya itu, Anglingdarma pun dinikahkan dengan Dyah Dursilawati oleh ayahnya Raja Basunonda. Setelah 7 bulan menikah, Anglingdarma berencana ingin mengembara. Namun Dyah Dursilawati tak ingin ditinggal karena sedang hamil 2 bulan. Maka kemudian Anglingdarma pun mengajak sang istri dan meminta Patih Batik Mandrin menjaga istrinya selama mengembara. Di suatu hari, Dyah Dursilawati merengek ingin diambilkan buah ental oleh suaminya. Anglingdarma lalu meminta Batik Mandrin untuk memanjat, tapi dia menolak karena tidak bisa melakukannya. Anglingdarma tak punya pilihan. Ia lalu memasukkan jiwanya ke dalam burung merak yang kebetulan ada di situ. Setelah jiwanya masuk, burung itu bangkit dan langsung menuju ke puncak pohon untuk mengambil buah ental. Tanpa sepengetahuan Anglingdarma, ternyata Batik Mandrin memiliki
sebuah rencana jahat. Diam-diam dia melepaskan jiwanya dan menyelinap masuk ke dalam tubuh Angling Dharma. Dia Dursilawati menyadari bahwa yang baru saja terbangun bukan suaminya, tapi Batik Madrin. Jiwa Angling Dharma yang ada di burung merak pun menyadarinya. "Hai Batik Madrin, mengapa engkau menyelinap ke dalam tubuhku? Apakah kau binatang liar dan lupa siapa diriku dan siapa dirimu?" ujar Angling Dharma. Burung merak itu sangat marah. Sementara dia, Dursilawati, sangat ketakutan. Ia berlari sambil menangis sepanjang jalan, dan Batik Madrin terus mengejarnya sambil meyakinkan dia, Dursilawati, bahwa ia adalah Angling Dharma. "Dia Dursilawati, percayalah, aku ini adalah suamimu. Aku hanya berdoa untuk memberi jiwa kepada tubuh burung merak itu. Jadi yang bersama merak itu hanyalah doaku, sedangkan aku tetap Angling Dharma," ujar Batik Madrin dari dalam tubuh Angling Dharma. Dia Dursilawati terus berlalu. Ia terus berlari hingga berhasil kembali ke kerajaannya. Raja Basunonda sangat marah mendengar cerita tentang menantunya dan melihat kondisi sang putri. Meski begitu, Batik Madrin tak berhenti. Ia berencana menguasai kerajaan Malawapati. Namun, rencananya tak bisa terlaksana selama jiwa Angling Dharma masih ada di dalam burung merak. Suatu hari Batik Madrin ingin menyombongkan diri dengan menunjukkan kambing terkenal miliknya yang sakti di hadapan raja dan orang penting di istana. Tak banyak yang tahu kambing itu bisa menjadi sakti karena dirasuki jiwa Batik Madrin. Batik Madrin tak mengetahui apapun. Ketika jiwanya masuk ke dalam tubuh kambing, pada saat itu tubuh Angling Dharma menjadi kosong. Di saat itulah jiwa Angling Dharma berpindah ke tubuhnya dari burung merak. Batik Madrin tak bisa melakukan apapun karena jiwanya telah menetap di dalam tubuh kambing. Ia juga tidak tahu kemana tubuh aslinya karena telah disembunyikan Angling Dharma di dalam hutan. Setelah keributan itu, Raja Basunonda akhirnya mengetahui kebenaran cerita. Ia pun menerima kembali Angling Dharma ke kerajaan untuk bertemu dengan sang putri. Dari pernikahannya dengan Dyah Dursilawati, Angling Dharma dikaruniai putra bernama Raden Angling Kusuma. Angling Dharma juga memiliki putra dari Dewi Mayangsari yang diberi nama Raden Danuwerda. Setelah dewasa, keduanya tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan disiapkan untuk menggantikan tahta sang ayah di Bojanegari dan Malawapati. Sayangnya, kedua putra Angling Dharma ini tidak mau menikah dan menduduki singgasana kerajaan. Mereka belum mendapatkan perempuan yang cantik, mulia, terkenal, keturunan orang baik, bijak, cekatan, dan terampil. Maka Angling Dharma pun memerintahkan para gadis di Bojanegari, Malawapati, dan negeri seberang untuk berkumpul dan mendapatkan hati kedua putranya. Akan tetapi gadis-gadis ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Suatu hari kedua putra Angling Dharma ini kabur ke hutan hingga sampailah ke Gunung Arcamanik.
Di sini keduanya bertemu petapa di Gunung Arcamanik bernama Begawan Santanu Murti yang memiliki dua putri cantik bernama Kusuma Srenggana Ratna dan Anom Srenggana Sari. Kedua putri itu terlibat perselisihan dengan Raja Surawisesa karena menolak lamaran. Raja Surawisesa lalu menyerang Arcamanik untuk merebut kedua putri Begawan Santanu Murti. Dalam peperangan itu Arcamanik kalah. Namun kekalahan ini dibalas oleh dua putra Angling Darma. Keduanya mempertaruhkan jiwa untuk membantu Begawan Santanu Murti. Raden Angling Kusuma dan Raden Danurwada memang suka berkelana dan menolong orang yang kesusahan. Raden Danurwada pernah melawan dan mengalahkan Demang Jogonolo. Sedangkan Raden Angling Kusuma mampu mengalahkan Raja Durbali. Setelah mengalahkan Raja Surawisesa, kakak beradik ini melanjutkan pengembaraannya. Namun tiba-tiba keduanya tertiup angin kencang dan kembali ke Arcamanik. Keduanya pun bertemu kembali dengan Begawan Santana Murti. Pimpinan Arcamanik ini pun menyerahkan kedua putrinya yang cantik untuk mendampingi Raden Angling Kusuma dan Raden Danuwarda. Tuan, akhirnya Tuan menyelamatkan kami. Aku akan membalas kebaikan budimu dengan menghadiahkan kedua putriku kepadamu, kata Begawan Santana Murti. Kisah tentang Angling Darma ini dapat ditemukan dalam bentuk relief di Candi Jago. Sebagai sebuah cerita, kisah ini dikenal baik dalam kidung maupun serat Angling Darma. Tafsiran itu pertama kali diungkapkan melalui seminar pada tahun 1989 yang kemudian dituliskan lewat makalah berjudul The Aridharma Reliefs of Candi Jago. Secara keseluruhan, kisah Angling Darma terdapat dalam 7 panel relief. Kisahnya direlief didahului dengan adegan naga jantan merayu naga betina. Di Candi Jago, relief Angling Darma bisa ditemukan di kaki candi, tepatnya pada sisi timur laut. Letaknya setelah relief Tantri Kamandaka dan sebelum relief Kunjara Karno. Walau demikian, relief Angling Darma yang dipahat di Candi Jago bukanlah relief yang dibuat pada masa Singosari. Mengingat Candi Jago dibangun sebagai pendarmaan bagi Raja Singosari Wisnuwardana. Relief ini dipahat pada bangunan yang dibugar pada masa Hayam Wuruk. Pada negara Kretagama disebutkan Hayam Wuruk melakukan pemugaran terhadap 27 pendarmaan leluhurnya. Candi Jago mengalami perombakan signifikan secara arsitektural. Selain di Candi Jago, masyarakat banyak yang percaya kisah Angling Darma juga terbaca di relief candi Niri Gambar. Namun banyak ahli yang meragukannya. Bagi sebagian orang, legenda ini bukanlah cerita biasa. Beberapa daerah, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, percaya tokoh itu pernah hidup di masa lalu. Diduga makam dan peninggalan Prabu Angling Darma berada di Desa Baleadi, Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Letaknya di Desa Melawat, Kecamatan Sukolilo.
Nama melawat mirip Malawapati, Kerajaan Anglingdarma. 2 km dari sana, di Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, diyakini terdapat makam Patih Batik Madrim, tokoh dalam kisah Anglingdarma. Di daerah Bojonegoro juga terdapat situs melawatan di Desa Wotangare, Kalatidu yang dipercaya sebagai petilasan Anglingdarma. Anglingdarma bahkan sempat diwacanakan menjadi ikon kota Bojonegoro. Sampai-sampai tulisan di gapura perbatasan berbunyi, "Selamat datang di bumi Anglingdarma." Salah satu keistimewaan tokoh ini adalah kemampuannya untuk mengetahui bahasa segala jenis binatang dan juga disebut sebagai keturunan Arjuna, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Terima kasih sudah menyimak ceritaku. Jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Sampai bersua kembali di Cerita Wulan yang lainnya.